Kembali lagi dengan saya Alundun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di website saya. Dan di sini saya juga menggunakan OpenChart sebagai website yang akan saya buat. Serta di sini saya juga menggunakan Exam untuk sebagai penyedia Apache dan MySQL-nya. Nah, di sini saya sudah menjalankan Apache dan MySQL-nya. Di sini saya sudah buka toko adminnya, ini usernya dan juga ini adminnya. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman membuat halaman tampilan ini kliennya seperti begini, belum di sini hak aksesnya sebagai usernya ini dari loginnya dari sini ya teman-teman. Teman-teman bisa akun saya daftar. Teman-teman perlu mendownload namanya OpenChart. Nah, di sini saya menggunakan OpenChart versi 3.3 dengan ketentuan examnya ini versinya versi 7. Setelah teman-teman ekstrak OpenChartnya ini di namanya folder exam. Terus teman-teman bawanya ini ke Adobe. Setelah itu di sini teman-teman pastikan di sini. Nah, di sini teman-teman ubah namanya. Setelah teman-teman ubah namanya di sini, teman-teman akan masuk lagi di sini. Terus di sini ada namanya folder admin. Nanti pada langkah penginstalannya teman-teman bisa langsung menginstalnya di web browser. Seperti itu teman-teman. Setelah itu di sini belum ada tampilan seperti ini ya teman-teman, masih kosong. Jadi teman-teman harus perlu menggantinya sesuai studi kasus masing-masing. Nah, di sini studi kasus saya yaitu toko online yang menjual tentang pakaian distro, sepatu hingga topi. Seperti ini. Jadi sesuai dengan ketentuannya di sini saya harus rubah sesuai dengan apa yang ingin saya jual. Cara rubahnya itu bagaimana? Teman-teman harus masuk ke dashboard atau adminnya. Teman-teman harus login. Login itu untuk mendapatkan username dan passwordnya itu teman-teman ada pada penginstalan OpenChart. Nah, di sini karena saya sudah melewati penginstalannya dan sudah jadi toko milik saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan saja sebagai untuk menilai ketentuan ujiannya. Di sini teman-teman pergi ke sistem, terus teman-teman ke lokalisasi. Setelah itu teman-teman pilih mata uang. Nah, mata uang ini berlaku untuk mengganti nilai nominalnya. Nah, di sini seperti ini. Karena di sini saya menggunakan rupiah, jadi di sini kita tulis judul mata uangnya itu tulisnya rupiah, kodenya itu IDR, ini kode internasional ya teman-teman untuk Indonesia, kode mata uang. Terus simbol kiri artinya di bagian kiri artinya rupiah baru nominalnya. Setelah itu tombol kanannya itu saya kasih koma dengan strap. Setelah itu nilainya ini kita kasih terserah teman-teman, statusnya itu diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan maka dia tidak akan muncul rupiah seperti pada halnya ini teman-teman. 200 Rp ini kirinya dan ini kanannya ada koma dan strap. Setelah itu teman-teman jangan lupa pilih save. Setelah teman-teman save maka di sini akan muncul rupiahnya. Setelah itu teman-teman pilih bahasa. Nah, untuk bahasanya di sini untuk OpenChart ini saya menggunakan bahasa Inggris. Teman-teman bisa ubahnya ke bahasa Indonesia, tetapi dan teman-teman harus mendownload ekstensi bahasa Indonesianya terlebih dahulu pada website resmi OpenChart. Sesuaikan dengan OpenChart yang teman-teman gunakan. Itu teman-teman nanti tambahkan. Lalu setelah teman-teman download,
teman-teman pilih nama bahasanya bahasa Indonesia, kodenya ini. Terus teman-teman juga download ekstensinya. Di sini sudah muncul nanti Indonesia. Ya seperti itu. Terus setelah itu kita masuk ke menu katalog, di mana di sini ada muncul menu kategori. Di sini kategori ini menunjukkan kategori-kategori apa saja yang dimunculkan pada ini. Nah, kategorinya ini baju, ada distro jacket, kita lihat baju, distro jacket, topi, sepatu. Nah, pada baju, distro jacket, jacket distro, di sini ada pria, wanita, ada tanda siku seperti ini. Artinya di dalam menu dari toko distro jaketnya ini, sub menunya itu ada pria dan juga wanita seperti ini contohnya. Nah, ada dua, pria dan juga wanita. Nah itu samanya juga seperti ini. Sepatu ini sub sepatunya ada sport, ada style. Jadi di dalam menu sepatu ada dua menu lagi, yang dimana yang pertama menu sport, yang kedua menu style di sini. Oke, setelah itu seperti itu. Jika teman-teman ingin menambahkan topi, artinya teman-teman pilih tambahkan. Di sini teman-teman tulis kategori namanya, terus di datanya ini, nah datanya ini teman-teman pilih, contohnya mau baju atau sepatu, teman-teman tulis ketik sepatu, pilih di sepatu, maka yang di umumnya ini contohnya sepatu perempuan. Terus di datanya ini, di induknya ini teman-teman pilih sepatu. Artinya pada sepatu ini dia bukan hanya muncul olahraga dan gaya dan style saja, tetapi dia juga muncul namanya sepatu perempuan sesuai dengan kategori yang teman-teman masukkan. Setelah itu kita ke produknya ini. Ini merupakan produk yang ditampilkan di sini. Ini produknya. Setelah itu teman-teman tambahkan jika ingin menambahkan produk baru. Nah, di sini saya sudah menambahkan produk-produk cukup seperti ini. Di sini saya akan menampilkan sedikit produk. Ini adalah tombol edit ya teman-teman. Ini adalah tombol save. Nah, di sini produknya ini 3 second. Di sini tampilkan deskripsinya. Di sini kita tag atau menandainya ini, jika teman-teman ada yang mencari di sini 3 second, maka akan muncul di sini penandaannya, kata kuncinya. Nah, teman-teman ingat di sini 3 second dia masuk dalam kategori baju. Di datanya modelnya 3 second, dia masuk dalam kategori baju. Terus ini dia punya nomor sering. Lokasinya ini ada di mana barangnya, di toko atau masih di gudang, itu bisa teman-teman ubah namanya di sini. Terus harganya ini berbeda, terserah dari teman-teman. Ini kalian membutuhkan pajak atau tidak. Kalau tidak ada, ya pilih tidak ada. Kalau ada pajak, pilih barang kena pajak dan sebagainya. Kuantitas ini merupakan jumlah produk yang ada di dalam toko. Di sini saya tulis 100. Jadi ada 100 baju yang bermerek 3 second di dalam toko. Status stok habisnya ini biasanya baju itu habis dalam berapa hari. Di sini saya pilih 2/3. Tanggal tersedia, sehingga pelanggan bisa lihat bajunya itu datangnya kapan. Dan itu di sini ukuran baju, terus kelas panjangnya ini saya pakai cm, bobotnya ini 500 gram, statusnya diaktifkan. Artinya baju ini
diaktifkan, artinya dia akan muncul di menu sini. Urutan sortir ini dia mau jadi keberapa, 1, 0, itu terserah teman-teman. Setelah itu pilih tautan. Kategorinya ini kita masuk kategorinya, dia ini masuk dalam kategori baju, seperti itu. Setelah itu teman-teman pilih, kita masukkan harga diskonnya, kita masukkan kuantitas, harganya, tanggal mulai dan tanggal akhirnya. Jadi di sini bisa dilihat tanggal mulainya, tanggal aktifnya itu, tanggal mulai diskonnya dan juga tanggal akhir diskonnya. Nah di sini sudah lewat tanggal sehingga tidak ada diskonnya lagi teman-teman. Setelah teman-teman masukkan tanggal mulai dan tanggal berakhir, teman-teman juga bisa masukkan di sini. Teman-teman bisa input gambarnya. Setelah itu CEO-nya ini saya pakai kata kuncinya, yaitu simpan. Lakukan hal yang sama ketika teman-teman ingin menambahkan produk sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Setelah itu teman-teman ke katalog sudah, ekstensi. Kita ke rancangan atau letak sabar. Kita masuk ke banner ya, di sini kita masuk ke banner untuk mengaktifkan dia punya ini slide, atau biasa kita sebutnya dengan slide, seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan dalam dunia pemrograman website ini disebutnya ini carousel yang seperti itu. Untuk membuat mengedit carouselnya, teman-teman bisa sesuaikan gambar dengan temanya. Nah itu teman-teman pilih tambahkan, atau juga teman-teman bisa edit yang sisa. Defaultnya teman-teman bisa edit. Nah dari sini teman-teman bisa edit, teman-teman bisa masukkan gambarnya. Setelah itu teman-teman bisa cek di sini untuk menambahkan dia punya ini deskripsi. Teman-teman bisa masukkan ke halaman yang tadi sesuai halaman admin. Pokoknya semua yang berada di sini, mau dari ini navbar, carousel, ataupun dengan isi dari website ini, teman-teman bisa editnya dari halaman admin. Seperti itu teman-teman. Jadi website saya ini sudah hampir dikatakan sempurna, hanya tinggal membeli hostingnya untuk bisa menyimpan websitenya ini secara online dan bisa diakses oleh teman-teman. Jadi sekian dari tutorial saya untuk penjelasan dari menu apa saja yang saya pakai. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan cara instalasi OpenChart-nya dikarenakan di sini saya sudah membuatnya sejauh ini. Mungkin teman-teman bisa mencari referensinya di channel YouTube, atau di lain kesempatan saya akan membuat cara penginstalan OpenChart-nya. Jadi sekian dari tutorial saya. Terima kasih.